Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Nabila Safitri dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan mengenai 5 jawaban utama dari soal mata kuliah Kimia Hasil Pertanian. Jangan lupa saksikan sampai akhir ya. Oke, jadi untuk jawaban yang pertama ini mengenai gelatinisasi dan retrogradasi ya teman-teman semuanya. Bahasanya di sini saya akan menjelaskan mengenai gelatinisasi dan retrogradasi itu sendiri adalah dua proses yang terkait dengan perubahan struktural pati, tetapi mereka terjadi dalam konteks yang berbeda. Gelatinisasi sendiri merupakan proses di mana pati atau sejenis biji-bijian yang mana produk pati akan mengalami perubahan struktural saat dipanaskan dalam cairan seperti contohnya adalah air. Pada saat dipanaskan, butiran pati dapat menyerap air dan mengembang, menyebabkan molekul pati mengalami perubahan struktural. Ini tentunya akan membuat pati lebih mudah untuk dicerna dan memberikan tekstur yang lebih lunak atau kenyal pada makanan. Ini saya akan menjelaskan mengenai contoh gelatinisasi sendiri. Itu biasanya terjadi saat kita sedang memasak nasi, pasta, ataupun bubur. Ketika kita memasak makanan tersebut, pati di dalam biji-bijian ataupun yang sudah termodifikasi menjadi tepung akan mengalami gelatinisasi, sehingga makanan menjadi lebih lunak dan dapat lebih dikonsumsi bagi tubuh manusia. Untuk yang kedua adalah mengenai retrogradasi. Retrogradasi di sini adalah sebuah proses di mana pati telah mengalami gelatinisasi kembali setelah mengalami perubahan struktural saat telah didinginkan. Setelah pati mengalami proses gelatinisasi dan kemudian didinginkan, molekul pati mulai mengatur ulang strukturnya. Hal ini tentunya dapat menyebabkan terbentuknya ikatan yang lebih kuat antara molekul pati, kemudian tentunya akan menghasilkan pembentukan kristal pati yang lebih besar. Gelatinisasi membuat pati lebih lunak dan dapat dicerna, sementara retrogradasi sendiri menyebabkan pati membentuk struktur yang lebih padat dan keras setelah didinginkan. Jawaban yang kedua ini adalah mengenai proses karamelisasi dan reaksi Maillard. Reaksi karamelisasi sendiri itu perbedaan utamanya dengan reaksi Maillard itu dilihat dari bahan-bahan yang terlibat, warna dan rasa serta prosesnya. Karamelisasi melibatkan bahan yang terjadi pada gula, terutama gula sederhana seperti sukrosa. Proses ini terjadi ketika gula dipanaskan pada suhu tinggi. Warna dan rasa yang dihasilkan dari proses karamelisasi ini menghasilkan warna coklat keemasan hingga coklat tua. Sedangkan pada reaksi Maillard itu sendiri, bahan-bahan yang terlibat adalah reaksi Maillard terjadi antara gula utama pereduksi seperti glukosa atau fruktosa dengan asam amino atau protein ketika dipanaskan pada suhu tertentu. Warna dan rasa yang dihasilkan dari reaksi Maillard ini sendiri menghasilkan warna coklat yang beragam mulai dari kuning keemasan hingga coklat gelap. Jadi perbedaan utama antara reaksi Maillard dan juga reaksi karamelisasi itu sendiri adalah bahan-bahan yang terlibat dan hasil yang dihasilkan. Karamelisasi menghasilkan gula dan menghasilkan rasa manis karamel, sementara reaksi Maillard sendiri melibatkan gula dan protein untuk menghasilkan rasa yang lebih kompleks dan beragam. Keduanya merupakan proses yang penting dalam menghasilkan berbagai rasa dan aroma pada makanan yang dipanaskan. Keduanya sama-sama digolongkan pada reaksi non-enzimatis, pencoklatan non-enzimatis. Untuk jawaban yang ketiga adalah mengenai protein ya. Ketika protein dipanaskan tentunya terutama pada suhu yang tinggi dapat terjadi perubahan struktur pada protein yang dinilai cukup signifikan. Proses ini disebut sebagai denaturasi protein. Denaturasi protein ini adalah perubahan struktur 3 dimensi dari protein tanpa merusak ikatan peptida. Ikatan peptida ini sendiri adalah ikatan yang menghubungkan asam amino dan rantai polipeptida.
Dengan adanya denaturasi protein ini tentunya akan terjadi beberapa perubahan saat protein dipanaskan. Yang pertama adalah mengenai kehilangan struktur tersier dan kuartener. Kedua akan terjadi koagulasi, kemudian hilangnya aktivitas fungsional dari protein itu sendiri. Kemudian ada perubahan sifat fisik dan organoleptik dari protein. Namun di balik itu semua perlu dicatat bahwasannya setiap protein itu bereaksi berbeda terhadap proses panas. Beberapa protein mungkin lebih rentan terhadap denaturasi pada suhu yang relatif rendah, sementara yang lain memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk mengalami perubahan struktural yang signifikan. Denaturasi protein ini lebih bersifat reversibel atau tidak dimungkinkan pada hanya satu protein saja. Untuk fungsi dari protein itu sendiri, protein memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia. Beberapa fungsi utama dari protein itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam hal struktural. Protein berperan dalam pembentukan struktur tubuh. Yang kedua ada dalam hal enzimatik. Tentunya enzim dalam protein yang bertindak sebagai katalisator dalam reaksi biokimia. Yang ketiga sebagai transportasi, protein membantu dalam pengangkutan nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lainnya yang ada di dalam tubuh. Yang keempat adalah mengenai pertahanan tubuh atau kekebalan. Antibodi adalah protein yang memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Yang selanjutnya adalah tentang hormonal, di mana hormonal adalah protein atau peptida yang berperan dalam mengatur berbagai fungsi di dalam tubuh. Yang terakhir sebagai kontraktif, yang mana protein seperti aktin dan myosin terlibat dalam kontraksi otot. Mereka memainkan otot untuk berkontraksi lebih dan juga lebih bergerak menjadi lebih luas lagi bagi tubuh manusia. Jawaban yang keempat adalah mengenai enzim. Enzim sendiri adalah suatu protein kompleks yang berperan sebagai katalisator dalam reaksi biokimia di dalam sel. Enzim mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh tanpa diubah secara permanen atau digunakan dalam reaksi tersebut. Cara kerja enzim sendiri itu terkait erat dengan struktur enzim itu sendiri. Enzim memiliki situs aktif, yaitu bagian spesifik tempat reaksi kimia terjadi. Mereka bekerja dengan cara mengikat molekul yang akan direaksikan. Proses pengikatan ini akan membentuk kompleks enzim substrat yang memfasilitasi atau mempercepat terjadinya reaksi kimia yang diinginkan. Untuk cara kerja enzim sendiri yang lebih spesifik, yang pertama adalah pengikatan substrat, yang mana substrat berinteraksi dengan enzim di situs aktifnya. Kemudian pembentukan kompleks enzim substrat, saat substrat terikat pada situs aktif enzim, terbentuklah kompleks enzim substrat. Yang ketiga adalah pemfasilitasan reaksi, yang mana enzim merangsang reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk reaksi tersebut. Yang terakhir adalah pelepasan produk, di mana setelah reaksi reaksi tersebut selesai, enzim melepaskan produk dari situs aktifnya. Jawaban yang kelima adalah mengenai peranan enzim di dalam industri makanan dan juga enzim apa saja yang berperan dalam industri makanan tersebut. Jadi, terdapat banyak sekali produk dalam industri makanan yang diproduksi dengan bantuan enzim. Salah satunya yakni yang pertama adalah kecap. Dalam pembuatan kecap, salah satu enzim yang digunakan adalah enzim protease. Enzim protease ini membantu dalam proses fermentasi kedelai menjadi kecap dengan cara mengurai protein kompleks menjadi asam amino dan peptida. Proses ini tentunya akan mengubah rasa, aroma, dan tekstur kedelai menjadi kecap yang lebih kaya rasa. Yang kedua adalah pembuatan keju, yang mana pembuatan keju ini melibatkan beberapa jenis enzim. Salah satunya adalah enzim koagulasi dan Rennet. Enzim ini membantu dalam proses penggumpalan susu sehingga membentuk gumpalan padat yang disebut sebagai kasein. Kasein inilah yang menjadi dasar untuk pembuatan keju. Enzim lainnya seperti lipase juga digunakan untuk memberikan karakteristik rasa tertentu pada keju itu sendiri.